presenter cantik kelahiran Madagaskar ini sekarang tengah on fire di dunia entertainment. Setelah lama Nirina menghilang karena sibuk mengurus kedua anaknya, istri gitaris band Coklat Ernest ini comeback lagi ke dunia akting dan segala kerja entertainer. Dengan segala aktivitasnya ini, adakah Nirina ditentang sang suami? Nggak masalah lah, maksudnya kan kalau, dia tahu dan dari awal bahwa, Nirina kan, maksudnya bergerak di dunia entertainment gitu. Jadi benar-benar yang kalau Pokoknya saya nggak ada, jangankan jual ya, komunikasi pun nggak ada, nggak pernah kenal sama Anisa Bahar dan keluarganya. Saya nggak pernah jual mobil itu. Dan mobil itu juga masih tetap di tangan pertama yang saya jual. Kebetulan ada temen ya, ada temen nawarin, Ya. katanya nih ada jual mobil Vicky gitu, mau mau ambil nggak, beli nggak, terus udah gitu dia nanya sama aku, kebetulan kan dia tahu kan aku di Jakarta, jadi dia nanya. Tapi ini benar. Adikku ini tinggalnya di Pekalongan. Nggak bener sama sekali tuh Mbak Anisa Bahar yang beli, nggak bener sama sekali. Meskipun mendekam di dalam hotel Prodeo, Vicky serasa tiada henti mengobarkan kabar yang berdaya kejut tinggi, termasuk soal jual beli mobil tadi yang ternyata meski sudah berpindah tangan, namun ternyata masih menyisakan masalah. Pasalnya Vicky tak menginginkan nomor polisi mobilnya ikut dijual. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa pula ibunda Vicky mengatakan anak tercintanya bicara soal seri mobil lewat telepon? Pertanyaannya, dari mana Vicky bisa menelpon sementara ia berada di sel penjara? Dan benarkah Vicky meradak dengan masalah ini? Dia kan kalau ngamuk sebentar ya, sama adiknya sih. Kamu datang ke sini, datang gitu. Dia pinjam orang lapas mungkin, pinjam punya bunda siapa. Kamu datang ke sini, datang bla 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 bla. Adiknya semua di pagi-pagi buta kayaknya. Seperti itu, adiknya datang semua ke sana. Kemarin apa kapan tuh dia tanya masalah nopolnya itu. Kok yang beli dia gitu. Kok yang beli Anisa Bahar, dia permasalahkan. Sedangkan kita kan sama si satu cewek itu kan lagi kontra ya, kita nggak mengenal dia gitu kan. Dan kenapa yang beli dia? Nah, aku ngamuk lah sama yang beli juga, yang aku percayai gitu. Seperti itu. Kata dia, mobil sekarang masih ada di Jawa. Kalau nggak percaya, ayo ke Jawa, dia bilang. Aku beli buat orang tua aku, bukan gak ada kaitannya sama aku, nggak jual sama Anissa. Atas namanya aku sama orang, rupanya mobil ini mobil bekas ya Dek, ya. Si pembeli mobil dari Vicky ini main-main ke tempat Anissa Bahar. Lalu Anissa juga menyampaikan di salah satu pemberitaan di media, kami juga lihat bahwa dia menyampaikan coba dicek dulu lah gitu loh, apakah ini mobil benar atau tidak, atau leasing atau bagaimana. Tapi ya alhamdulillah memang itu mobil Vicky benar, jadi tidak ada masalah kan sampai detik ini. Bahkan si pihak pembeli pada hari Senin besok ya akan menyelesaikan segala kewajibannya dan menyerahkan plat nomor milik Mas Vicky B18 Victory Kilo Yankee tersebut. Penipu Aku khawatir, aku bilang sama dia, Dek, kamu jangan sembarangan, Dek. Kamu cek dulu ke Polda, kamu cek dulu ke polisian gimana mobil ini benar apa enggak gitu. Ya udah. Terus gimana deal-dealannya? Udah dibayar semuanya, udah dipegang kita surat. Uangnya dikasih ke siapa berarti? Ke maminya. Memang sudah disepakati bahwa nomornya tidak termasuk karena nomornya akan dipindahkan ke mobil Vicky yang lain. Dengan terjualnya mobil Vicky, maka mengalir pula kisah tentang bangkrutnya sang pria yang terkenal dengan kata-kata labil ekonomi dan konspirasi hati itu. Namun mengapa Emma Fauzia justru membantah jika perekonomian keluarganya tengah bangkrut? Bahkan ia memiliki alasan tersendiri mengapa ia harus menjual mobil tersebut. Tante kan shock ngedenger dia 1,5 tahun. Aduh, lama sekali, 1 tahun 6 bulan. Taruh di sini mobil nggak bisa masuk, ya nggak. Kita taruh di apartemen di sana, sewanya bayarnya mahal gitu ya. Di sana di apartemen sana yang dia sewa, berikut apartemennya juga belum habis, kalau nggak salah udah tante bawain semua pekakasnya.
apanya tante bawain, ya udahlah nggak ada lagi di sana. Ya berikut mobilnya tante taruh di mana, bingung juga kan. Ya mau nggak mau, siapa yang merawat nanti, biayanya, sopirnya, kan itu kan untuk antar jemput. Adalah ya orang 1 bulan 4 juta bayar sopir. Nanti nilai mobil setahun turun, setahun turun, setahun turun. Ada yang minat, ya udah jual aja, kebetulan kan harganya lumayan. Berada di sel penjara, kabarnya membuat Vicky menjadi stres dan akibatnya pria berjargon 29 my age itu mengalami susut bobot tubuh hingga 5 kilo. Sementara sang ibu kabarnya juga mengalami hal yang sama. Namun wanita parubaya ini masih tetap terlihat tenang dalam berkata-kata. Keluarganya lah. Seperti itu, kita kan orang tua ya, bukan anak kita ya. Memang dia katakan sempat turun kalau ditimbang ya hampir 5 kilo lebih lah dari semenjak dia masuk dan sampai sekarang. Ya mungkin juga karena tekanan-tekanan psikis, pemberitaan, maka dia juga untuk makan, selera makan. Tadi kita seharian di dalam ya, dari kita jam 10 sampai kita keluar pada saat ini jam 5 sore dia tidak makan. Begitulah sekelumit kisah tentang Vicky Prasetyo yang terus menarik perhatian publik yang ingin tahu seperti apa dan bagaimana Vicky sekarang ini. Lalu bagaimana dengan kabar bahwa Vicky bakal banting setir sebagai penyanyi? Benarkah lagu berjudul Kontroversi Hati yang ia ciptakan dari sel penjara bakal menjadi daya kejut jilid 2 dari si konspirasi hati ini? Ya judulnya itu Kontroversi Hati. Ya di situ dia buat di refnya itu adalah kata-kata dia dengan seorang artis yang berinisial S. Sehari-hari mereka berkomunikasi dengan bahasa itu. Jadi dia cantumkan di refnya. Presenter cantik kelahiran Madagaskar ini sekarang tengah on fire di dunia entertainment. Setelah lama Nirina menghilang karena sibuk mengurus kedua anaknya, istri gitaris band Coklat Ernest ini comeback lagi ke dunia akting dan segala kerja entertainer. Dengan segala aktivitasnya ini, adakah Nirina ditentang sang suami? Nggak masalah lah, maksudnya kan kalau dia tahu dan dari awal bahwa Nirina kan maksudnya bergerak di dunia entertainment gitu. Jadi benar-benar yang kalau segala kegiatan itu pasti kita sudah bicarakan di awal gitu. Jadi kayak misalnya kita ngejaga anak segala macam, namanya kan suami istri pasti kan kayak tim ya gitu, bergeraknya bersama-sama gitu. Jadi kita punya time schedule sendiri yang kita atur sama-sama gitu, yang benar-benar yang oke, aku minggu ini aku kerja, aku besok tur ya 2 minggu. Berarti dalam 2 minggu itu aku boleh yang ambil kerja 2-3 kali. Oke, sip, yang kayak gitu-gitulah. Adalah pembicaraan kayak apa ya, planning teamworknya gitu. Syuting kan paling kita berapa lama sih ya gitu totalnya 20 hari ya. Kalau misalnya kita ngikut dan dari awal sampai habis juga misalnya 20 hari juga kan ada jam-jamnya. Kalaupun misalnya seharian banget tapi toh jelas 20 hari gitu kan. Jadi memang ada beberapa waktu yang dikorbankan tapi tidak setiap saat gitu. Enaknya jadi orang yang bekerja di dunia entertainment ya begitulah ya, maksudnya ada waktunya yang lagi hilang banget tapi bisa ditebus lagi dengan katakanlah oke, gue seminggu ke depan gak kerja dulu ya kayak gitu-gitu lah. Mulai sibuk lagi seperti ini, Nirina juga dikabarkan tak ingin punya momongan lagi sebab ia ingin tancap gas dan meraih eksistensi lagi seperti dulu. Tapi benarkah Nirina memang tak ingin melahirkan lagi? Dan apa kata Nirina tentang momen kumpul bersama keluarga? Kalau keluarga kita sih nggak masalah lah ya mau kemananya, tapi justru intinya adalah kalau bisa rame-rame itu, maksudnya rame-rame kita keluarga utuh tuh luar biasa gitu. Jadi walaupun cuma misalnya keluar makan malam atau makan siang aja gitu, tapi bersama-sama itu jauh lebih quality daripada kita harus memplanning apa-apa tapi waktunya kepepet-pepet gitu. Jadi kita tuh quality time bisa di mana aja, yang penting sama siapanya. Mau nambah, udah 2 anak aja cukup, ya Allah. Ya Allah, dengarkan Tuhan. Tuhan, dengarkan doaku. Pengennya sih cuma 2. Kalau dari kitanya. Satu hal yang patut diacungi jempol dari Cowboy Junior adalah kebersamaan. Karena dengan kebersamaan inilah mereka menjadi kompak satu dengan yang lain. Bagi Iqbal, Aldi, Bastian, dan Kiki, selalu bersama-sama di luar panggung membuat mereka makin dekat dan dekat, serasa seperti keluarga kandung sendiri.
Maka seperti inilah kebersamaan Cowboy Junior yang terhidang lewat keakraban di meja makan sebuah restoran cepat saji. Sekarang lagi sarapan. Jadi habis ada acara pagi, sekarang sarapan. Bastiannya mana dia?